Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada hadirin yang berbahagia hari ini yang sudah mengikuti kegiatan webinar berjudul Meningkatkan Kepercayaan Diri bagi Pelajar. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Kartika Rusmana selaku moderator yang akan memimpin webinar acara hari ini. Dan saya didampingi oleh narasumber yang hebat kali ini yaitu Yuli Yuliani. Dengan tentunya adanya webinar ini agar kita dapat meningkatkan kepercayaan diri kita khususnya bagi pelajar. Kepada Yuli Yuliani, saya persilahkan untuk memaparkan materi. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yaitu Kartika Rusmana atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja saya akan memberikan materi mengenai meningkatkan kepercayaan diri bagi pelajar. Bentar. Meningkatkan kepercayaan diri itu sangat penting khususnya bagi pelajar. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan saya memberikan webinar yang bertemakan meningkatkan kepercayaan diri bagi pelajar, yaitu dapat memberikan pemahaman dan langkah praktis untuk membantu pelajar membangun kepercayaan diri. Lanjut ke apa sih definisi kepercayaan diri itu dan mengapa sangat penting gitu kepercayaan diri bagi pelajar. Definisi kepercayaan diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan, keterampilan, dan nilai dirinya sendiri. Kepercayaan diri memungkinkan individu untuk menghadapi berbagai situasi dengan penuh keyakinan tanpa rasa ragu atau takut berlebih. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan dibangun melalui pengalaman, pembelajaran, dan pengembangan diri secara terus-menerus. Dan mengapa sih kepercayaan diri itu sangat penting bagi pelajar, yaitu yang pertama membantu pelajar menghadapi tantangan dengan lebih baik. Pelajar dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi mampu mengatasi rintangan akademik, sosial, dan pribadi serta mereka cenderung lebih berani mencoba hal baru dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Yang kedua, menjadi pondasi dalam pengambilan keputusan yang efektif. Kepercayaan diri membantu pelajar membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemikiran yang matang dengan keyakinan pada diri sendiri. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari lingkungan. Lalu yang ketiga, meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan. Pelajar yang percaya diri lebih termotivasi untuk berusaha mencapai target yang mereka tetapkan. Mereka tidak takut menghadapi kegagalan karena menganggapnya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Lalu faktor Lalu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri? Yang pertama ada faktor internal yang itu pola pikir positif atau growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Pelajar dengan pola pikir positif melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Lalu yang kedua, pengalaman masa lalu. Keberhasilan kecil dapat meningkatkan rasa percaya diri karena menunjukkan bahwa usaha membuahkan hasil. Sebaliknya, kegagalan bisa menurunkan kepercayaan diri jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Kak, sebagai pelajar, kita harus belajar dari kesalahan dan terus mencoba. Lalu,
Faktor internal yang terakhir yaitu pengetahuan dan keterampilan. Semakin banyak seseorang memahami suatu topik atau memiliki keterampilan tertentu, semakin percaya diri mereka dalam menghadapinya. Misalnya, pelajar yang sering berlatih berbicara di depan umum akan lebih percaya diri saat melakukan presentasi. Lalu ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu dukungan dari keluarga dan teman. Dukungan dari orang tua dan anggota keluarga yang memberikan apresiasi dan dorongan dapat meningkatkan kepercayaan diri seorang pelajar. Sebaliknya, jika terdapat kritik berlebih atau kurangnya dukungan bisa menurunkan rasa percaya diri bagi seorang pelajar. Yang kedua, lingkungan yang kondusif. Teman Lingkungan yang kondusif seperti teman, guru, dan komunitas yang mendukung akan membantu membangun kepercayaan diri. Sebaliknya, lingkungan yang penuh tekanan atau ejekan bisa membuat seseorang merasa minder. Lalu yang ketiga, ekspektasi sosial. Dengan adanya harapan dari guru, teman, atau keluarga dapat menjadi motivasi untuk seorang pelajar semakin berkembang dan semakin percaya diri. Namun, jika ekspektasi terlalu tinggi atau tidak realistis, bisa menimbulkan tekanan yang justru merusak kepercayaan diri seorang pelajar. Kemudian, ada dampak dari kepercayaan diri pada masa depan pelajar, yaitu yang pertama ada dampak dalam akademik. Yang pertama meningkatkan partisipasi dalam kegiatan belajar dan keberanian untuk bertanya. Misalnya seperti bertanya dan berdiskusi tanpa takut salah. Yang kedua, membantu menghadapi ujian dengan lebih tenang dan fokus. Yang ketiga, memberikan keberanian untuk mencoba tantangan akademik yang lebih tinggi seperti mengikuti lomba atau olimpiade. Lalu yang kedua, ada dampak sosial yang memudahkan pelajar untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Dengan mempermudah membangun hubungan dengan teman sebaya dan orang baru, mereka dapat lebih percaya diri untuk beradaptasi dengan lingkungan baru seperti saat masuk sekolah atau perguruan tinggi, serta mereka juga dapat mengurangi rasa canggung atau malu dalam interaksi sosial. Terakhir, ada dampak dalam karir, membangun kemampuan untuk menghadapi wawancara kerja, presentasi, dan pengambilan keputusan. Meningkatkan keterampilan di depan umum dapat membantu seorang pelajar lebih berani ketika nanti mereka menghadapi wawancara dalam karirnya dalam masa depan serta mencoba untuk berinteraksi secara profesional. Lalu yang terakhir ada strategi mengenal strategi dari kepercayaan diri, yaitu yang pertama mengenali dan mengatasi ketakutan, ya bisa dilakukan dengan identifikasi rasa sumber ketakutan kita itu mulai dari mana sih? Kenali apa yang membuat kita sebagai pelajar merasa kurang percaya diri. Misalnya, kita mengidentifikasi diri kita takut gagal atau takut berbicara depan orang banyak karena malu. Nah, langkah praktis untuk mengatasinya yaitu menuliskan ketakutan apa yang dirasakan oleh seseorang, lalu mulailah menghadapi ketakutan dengan tantangan kecil dan evaluasi hasilnya dan terus tingkatkan kepercayaan diri secara bertahap. Yang kedua, membentuk pola pikir positif dapat dimulai dengan fokus pada solusi daripada masalah. Yang kedua, ubah pikiran negatif menjadi afirmasi positif. Yang ketiga, hargai setiap pencapaian sekecil apapun. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterampilan. Yang pertama, dapat diidentifikasi keterampilan yang perlu dikembangkan. Pelajari keterampilan yang relevan dengan
minat dan tujuan, dan lakukan langkah praktis seperti ikuti kursus, workshop, atau pelatihan, berlatih secara konsisten, dan minta umpan balik dari orang lain. Dan yang keempat, bangun jaringan dukungan, yaitu dengan cara cari mentor atau panutan yang bisa memberikan bimbingan dan motivasi, serta bergabung dengan komunitas yang mendukung seperti kelompok belajar atau organisasi siswa. Nah, dalam bangun jaringan dukungan ini, kita dapat mencari seseorang yang dapat menjadi panutan kita. Contohnya seperti Prilly, Maudy Ayunda, dan lain sebagainya. Lalu lanjut yang kelima, menetapkan tujuan realistis dengan menggunakan metode SMART, yaitu spesifik. Tetapkan tujuan kita dalam spesifik ini secara jelas. Yang kedua, measurable, yaitu buat indikator keberhasilan. Yang ketiga, achievable, pastikan tujuan realistis. Yang keempat, relevan, selaras dengan minat yang pelajar inginkan. Lalu time bound, tetapkan tenggat waktu kapan nih kita harus bisa melakukan tujuan ini dan berakhirnya kapan gitu. Lalu rayakan setiap pencapaian sekecil apapun untuk meningkatkan komunikasi. Dengan kita setelah mencapai eh, pencapaian meskipun sekecil apapun, kita juga harus tetap merayakan diri kita gitu dengan cara self reward agar kita lebih termotivasi untuk melakukan secara terus-menerus. Lalu yang terakhir, mengelola emosi dan stres. Nah, dengan cara mengelola emosi dan stres dapat dilakukan dengan praktikan teknik relaksi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga, lalu atur keseimbangan antara belajar, istirahat, dan hiburan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih kepada Yuli Yuliani yang sudah memaparkan materi yang sangat bagus sekali. Dan kita sudah memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, mohon untuk disampaikan. Sepertinya hadirin yang hadir pada webinar kali ini sudah memahami apa materi yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita yaitu Yuli Yuliani tentang meningkatkan kepercayaan diri bagi pelajar. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Tak terasa kita sudah berada di ujung acara yaitu penutupan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian narasumber maupun hadirin yang sudah mengikuti webinar kali ini dengan amat sangat lancar dan juga sangat mematuhi peraturan peraturan yang ada pada webinar kali ini. Dari saya sebagai moderator, saya ucapkan pamit undur diri. Terima kasih kepada narasumber dan juga hadirin. Saya Kartika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.